Halo, bertemu lagi di video serial Propanway dari PT Propan Raya. Kali ini kita akan membahas definisi dari Pokayoke, prinsip dan penerapan Pokayoke, beserta dengan manfaat dari penerapan Pokayoke. Sebelum membahas definisinya, apakah teman-teman pernah mengalami kondisi seperti gambar ini? Bingung mau mencolokkan kabel yang mana? Bingung cara plug USB? Atau bingung posisi colokan yang benar? Kondisi ini mungkin pernah teman-teman alami. Sifat manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan. Terkadang kita lupa, tidak teliti, tidak konsentrasi, atau bahkan kelelahan. Hal ini dapat mengakibatkan cacat produk, rework, atau kecelakaan kerja. Hal ini tentu membuat pekerjaan kita menjadi tidak produktif, bukan? Lalu bagaimana solusinya? Salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan adalah dengan menggunakan Pokayoke. Pokayoke berasal dari bahasa Jepang. Poka yang berarti kesalahan karena ketidaksengajaan, dan yoke artinya menghindari. Sehingga Pokayoke adalah teknik untuk mengatasi dan menghindari kesalahan di tempat kerja, dengan mencegahnya langsung dari akar masalah. Setelah kita membahas definisinya, selanjutnya kita akan bahas 6 prinsip dari Pokayoke. 6 prinsip ini sebenarnya terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan, yaitu eliminasi, preventif, penggantian, dan penyederhanaan. Kelompok yang kedua adalah untuk mengurangi dampak dari kesalahan, seperti halnya deteksi dan juga mitigasi. Prinsip yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan tahapan yang menyebabkan terjadinya kesalahan dengan menghilangkan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah. Contohnya, SIM card yang hanya bisa dimasukkan dengan posisi yang benar. Yang kedua adalah menggantikan proses input data manual menjadi otomatis untuk mencegah terjadinya salah input. Prinsip yang kedua adalah preventif, yaitu mengganti atau memodifikasi proses agar tidak mungkin melakukan kesalahan. Contohnya, posisi switch kompor gas yang mengikuti letak kompor gas sehingga tidak perlu mencoba-coba saat menyalakan kompor. Yang kedua adalah kunci pintu yang berpasangan dengan engselnya sehingga tidak mungkin salah menggunakan kunci. Prinsip yang ketiga adalah penggantian atau substitusi, yaitu kita mengganti proses yang berulang dengan bantuan otomasi atau penggantian komponen untuk mencegah terjadinya kesalahan. Contohnya, pembatas di gudang diganti dengan bahan yang berbahan dasar elastis sehingga saat tertabrak forklift tidak penyok. Yang kedua adalah lampu yang dapat menyala secara otomatis sehingga tidak perlu menyalakan lampu secara manual. Prinsip yang keempat adalah penyederhanaan, di mana proses dibuat lebih mudah dengan adanya pengkodean warna dan marking sehingga mengurangi resiko terjadinya kesalahan. Contohnya, part yang diberikan warna yang berbeda sebagai pembeda untuk memudahkan pencarian. Yang kedua adalah dedicated place untuk tempat peralatan sehingga penempatannya tidak mungkin tertukar. Dan yang ketiga adalah parkiran sepeda yang dedicated, sehingga tidak bisa ditempatkan oleh motor karena ukuran sudah disesuaikan dengan ban sepeda. Prinsip yang kelima adalah deteksi, yaitu identifikasi kesalahan sebelum proses dilanjutkan, sehingga operator dapat memperbaiki cacat dengan cepat. Contohnya, sensor pada line produksi yang dapat mendeteksi adanya cacat produk di mana proses produksi dapat berhenti sehingga produk tidak tercampur dengan yang baik. Yang kedua adalah peringatan otomatis yang muncul saat kita login ke suatu website. Nah, saat kita login ke suatu website, ketika ada data yang belum lengkap, maka otomatis sistem akan memberikan warning untuk kita mengisi data tersebut sampai lengkap terlebih dahulu, baru kita bisa login ke website tersebut. Prinsip yang keenam adalah mitigasi, yaitu mengurangi dampak kesalahan ketika kesalahan tidak bisa dieliminasi. Contohnya adalah sekring untuk mencegah sirkuit berkelebihan beban akibat hubungan pendek. Dan yang kedua adalah kaca pada lampu untuk mencegah terjadinya saat konslet, percikan api tidak langsung jatuh ke lantai. Setelah kita belajar 6 prinsip tersebut, ada 3 manfaat dari penerapan Pokayoke, yaitu proses yang lebih sederhana sehingga membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat,
Yang kedua adalah meningkatkan lifetime barang, sehingga umur barang kita bisa jauh lebih panjang. Dan yang ketiga adalah dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sekian penjelasan tentang Pokayoke, semoga teman-teman dapat menerapkannya di areanya masing-masing, dan sampai ketemu di serial Propanway selanjutnya. Salam sinergikan sukses!